Hubungan ilmu negara dengan ilmu sosial lain. Ilmu negara menilai objeknya adalah negara dalam pengertian abstrak, terlepas dari keadaan, tempat, dan waktu tertentu. Menitik beratkan untuk mempelajari keseluruhan permasalahan negara secara umum, utuh, dan menyeluruh, tanpa mempersoalkan negara yang mana dan bagaimana. Hukum tata negara menilai negara dari pengertian, sifat, dan bentuknya dalam pengertian yang sudah konkret, terikat pada keadaan, tempat, dan waktu tertentu. Menitik beratkan perhatiannya pada masalah-masalah hukum yang menjadi landasan kehidupan suatu negara tertentu. Jadi, hukum tata negara menguraikan pertumbuhan, perkembangan, dan susunan suatu sistem alat-alat perlengkapan negara tertentu. Sedangkan ilmu negara mencurahkan perhatiannya pada hal-hal yang bersifat menyeluruh, yaitu berupa pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok. Cronenberg mempergunakan istilah pengertian-pengertian umum dan sifat-sifat umum dari negara secara umum. Hubungan ilmu negara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu politik. Objek kajiannya sama, yaitu negara. Hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu politik memandang negara dari sifat dan pengertian yang konkret, sedangkan ilmu negara memandang negara dari sifat dan pengertian yang abstrak atau umum, yaitu pengertian dan sendi-sendi pokok negara secara umum dengan mengesampingkan hal-hal yang khusus. Objek hukum tata negara dan hukum administrasi negara yaitu negara yang sudah terkait pada tempat, keadaan, dan waktu, diselidiki lebih lanjut mengenai susunan alat-alat perlengkapan, wewenang, dan kewajiban alat-alat perlengkapan. Sedangkan ilmu politik, saluran penerapan teori-teori kenegaraan. Menurut Wirjono Projodikoro adalah kategori statis dinamis. Ilmu negara sama dengan hukum tata negara yang bersifat statis, sedangkan hukum administrasi negara sama dengan ilmu politik yang bersifat dinamis. Ilmu negara dan disiplin ilmu lain. Sebagai mata kuliah dasar, untuk mempelajari mata kuliah di tingkatan yang lebih tinggi, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan lain-lain. Berkaitan dengan ilmu lain, seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, sejarah, filsafat, politik, dan lain sebagainya. Unsur-unsur terbentuknya negara. Menurut Oppenheimer Lauterpacht, unsur-unsur tersebut adalah A. Rakyat sama dengan penduduk, pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. B. Adanya daerah atau wilayah, yaitu daratan, lautan, dan udara. C. Adanya pemerintah yang berdaulat. Pemerintah dalam arti luas, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, atau kepala negara dan para menteri. D. Pengakuan dari negara lain secara de facto atau fakta, realitas bahwa telah memenuhi 3 unsur utama negara di atas, dan de jure berdasarkan pertimbangan yuridis atau hukum, menjalankan kewajiban yang lazim sebagai anggota bangsa-bangsa di dunia, yang konsekuensinya negara tersebut mendapat hak dan kewajiban untuk bertindak dan diakui sebagai negara berdaulat penuh. 2. Menurut Konferensi Amerika tahun 1993 di Montevideo, yaitu A. Adanya penduduk yang tetap, B. Adanya wilayah tertentu, C. Adanya pemerintahan, D. Adanya kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.